Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Titi Doktaviani, guru TKS IT As-Salafus Sholih. Hari ini kami akan melanjutkan lokakarya digitalisasi sekolah TKS IT As-Salafus Sholih, yaitu pengisian lembar perencanaan berbasis data atau PBD bagian 2, yaitu identifikasi masalah. Lembar 2, identifikasi, memilih dan menetapkan masalah. Lembar berikut adalah tahap menentukan indikator kinerja mana yang ingin disediakan dan dikuatkan dalam perencanaan dan penganggaran satuan PAUD Anda selama 1 tahun ke depan. Untuk dapat melakukan pengisian lembar identifikasi, silakan ikuti langkah-langkah berikut. 1. Dengan mempertimbangkan kapasitas dan sumber daya satuan, silakan memilih layanan untuk disediakan dan ditingkatkan kualitasnya melalui perencanaan dan penganggaran di dalam RKT dan RKAS di tabel 4, identifikasi fokus perencanaan. Identifikasi permasalahan diambil dari hasil evaluasi skala prioritas, yaitu 4 elemen pertama. Selanjutnya, bisa memilih elemen yang berwarna pink. 4 elemen pertama diantaranya ada D1, E4, E6, dan E7. Selanjutnya, bisa memilih elemen yang berwarna pink. Identifikasi masalah minimal 5 elemen, maksimal 10 elemen. Ayo teman-teman, kita diskusikan bersama untuk mengisi lembar identifikasi masalah ini. Tabel 4, identifikasi fokus perencanaan. Layanan yang akan disediakan dan ditingkatkan kualitasnya. Kira-kira apa nih Bu Guru? Sama D1. D1, perencanaan untuk proses pembelajaran yang efektif. Selanjutnya, E4. E4. Sebentar. Indeks refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh pendidik. Selanjutnya, E6. E6. Sebentar. Cari dulu ya. E6, indeks kemitraan dengan orang tua atau wali untuk kesinambungan stimulasi di satuan. Betul. Dan di rumah. Selanjutnya, E7.1. E7.1. Sebentar. E7.1. E7.1, penyelenggaraan kelas orang tua. Betul. Selanjutnya, E2. E2. Saya cari. E2, indeks iklim keamanan dan keselamatan sekolah. Selanjutnya, E7.3. E7.3. E7.3, pemantauan perkembangan anak. Selanjutnya, E3.4. E3.4. E3.4, skor, konsepsi atau pengetahuan sikap pendidik terhadap anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya, E8. E8. Sebentar. Kita scroll ke bawah. E8, indeks kapasitas perencanaan. Selanjutnya, baik, setelah tabel 4, identifikasi fokus perencanaan, yaitu layanan yang akan disediakan dan ditingkatkan kualitasnya, kita copy paste dan kita pindahkan ke lembar 3, IRB RKT. Kita pindahkan ke lembar 3, kita salin di kolom identifikasi
nama layanan yang akan disediakan dan ditingkatkan kualitasnya ada di nomor 2. Kita salin seperti ini. Selanjutnya, nomor. Kita beri pemberian nomor. Selanjutnya, kita ke kolom sebelahnya, yaitu refleksi akar masalah. Susun dalam kalimat singkat, namun menggambarkan kondisi yang ingin diatasi melalui kegiatan benahi. Ada di angka 3. Ayo, bagaimana Bu Guru semua? Untuk elemen D.1, perencanaan untuk proses pembelajaran yang efektif. Kira-kira kalimatnya seperti apa? Untuk refleksinya, Satuan belum memiliki kemampuan satuan belum memiliki kemampuan untuk menyusun dokumen perencanaan pembelajaran. Satuan perlu Masih lanjutannya ya, Bu? Satuan perlu penguatan agar dapat melakukan perencanaan pembelajaran. Untuk elemen D.1, perencanaan untuk proses pembelajaran yang efektif, akar masalahnya ada 2. Jadi, kita tambahkan barisnya. Klik kanan, insert, oke, otomatis sudah tertambah barisnya. Untuk masalah yang kedua apa, Bu? Untuk masalah yang kedua, satuan belum memiliki kemampuan untuk menyusun dokumen perencanaan pembelajaran. Satuan perlu penguatan agar dapat melakukan perencanaan pembelajaran. Sudah? Sudah. Kita lanjut ke akar masalah. Untuk elemen E.4, indeks refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh pendidik. Kira-kira apa, Bu Guru? Yang pertama itu, kita belum ada wadah. Kita belum mempunyai wadah Belajar bersama di internal satuan. Sudah? Kita lanjut ke akar masalah untuk elemen E.6, indeks kemitraan dengan orang tua atau wali untuk kesinambungan stimulasi di satuan dan di rumah. Kira-kira apa, Bu Guru nih kalimatnya? Kalimatnya, orang tua atau wali belum merasa perlu mengetahui lebih lanjut mengenai proses pembelajaran dan layanan yang diberikan di PAUD. Mari kita lanjut ke akar masalah. Elemen E.71, penyelenggaraan kelas orang tua. Kira-kira kalimatnya seperti apa, Bu Guru? Menurut kami, kalimat yang tepat untuk refleksinya adalah pemahaman tentang manfaat kelas orang tua belum dimiliki oleh satuan dan orang tua. Salah satu fungsi utama kelas orang tua adalah agar orang tua memahami
cara bermitra dengan satuan PAUD untuk memantau tumbuh kembang anak. Cukup? Oke. Selanjutnya akan masalah untuk elemen E.2, indeks iklim keamanan dan keselamatan sekolah. Akar masalahnya yaitu perlengkapan P3K yang belum lengkap. Perlengkapan P3K yang belum lengkap. Sudah? Oke, selanjutnya elemen E.73, pemantauan perkembangan anak. Akar masalahnya yaitu dalam melakukan pemantauan perkembangan anak belum maksimal. Sudah? Sudah. Lanjut ke elemen E.3.4, skor konsepsi atau pengetahuan atau sikap pendidik terhadap anak berkebutuhan khusus. Refleksinya yaitu kurangnya pengetahuan pendidik mengenai anak berkebutuhan khusus. Sudah? Cukup? Sudah. Akan masalah terakhir untuk elemen E.8, indeks kapasitas perencanaan. Refleksinya yaitu belum maksimal dalam melakukan perencanaan. Maksimal dalam melakukan perencanaan. Sudah? Sudah. Sekian hasil diskusi lokakarya digitalisasi sekolah TKS IT As-Salafus Sholih pada lembar identifikasi masalah dan refleksi akar masalah. Untuk kolom benahi dan RKAS akan dilanjut besok. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar kami semangat untuk membuat video selanjutnya. Kritik dan saran untuk kemajuan lembaga kami ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.